Halo, saya Eben dari Burger Kill dan Extreme Speed. Saya mau mengucapkan dan mengirim doa terbaik buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan 30 summit berkeliling 30 gunung dari Sabang sampai Merauke, lalu akan membacakan 30 juz dan juga akan melakukan aksi sosial di 30 titik tersebut. Sekali lagi doa terbaik, semoga perjalanan kalian diberi keberkahan dan keselamatan kembali lagi pulang ke rumah. Good luck guys. Weh, di dalam tuh indah banget. Wah, mesti indah gimana ya? Gua tuh disambut sama bidadari-bidadari lah, sama dayang-dayang segala macam. Ah, lu ngomong kosong, gua bilang kan. Terus lu masuk lewat mana? Jadi Putri ini anak ketiga dari 4 bersaudara. Akhirnya Putri nyampein ke Harry. Apa yang Harry minta? Harry punya satu syarat untuk mau menikah dengan Putri. Yaitu dia tetap diberikan kesempatan untuk tetap bisa hidup di alam manusia. Dan Putri menyampaikan syaratnya dari Harry ke orang tuanya. Orang tuanya mengiyakan. Tapi orang tuanya Putri memiliki satu syarat juga pada Harry. Apa syaratnya? Dan kenapa sih cuman satu? Kenapa nggak empat-empatnya? Atau kenapa empat-empatnya di dalam nggak ada yang di luar? Dia bilang itu adalah salah satu alasan orang tuanya Putri untuk menaruh satu anaknya di luar. Agar apa? Agar Harry selalu bisa ingat ke istana mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel Samawe Adventure. Terima kasih banyak. Jika teman-teman suka dengan video-video dari Samawe Adventure, silakan di-share jika bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan atau apapun itu, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan ragu-ragu. Dan yang belum support, buruan klik subscribe-nya supaya Samawe Adventure selalu semangat untuk membuat konten-konten cerita real horor pendakian. Oke, kali ini gue akan coba bawain cerita, menyampaikan cerita. Cerita ini sebenarnya dialami sama gue langsung, cuman gue lebih menjadi orang yang kedua. Artinya bukan orang yang mengalami secara real sepanjang perjalanan atau sepanjang cerita intinya, tapi gue ada di situ pada saat kejadian gitu. Jadi cerita ini tuh tentang pendakian gue ke Merbabu bulan Maret tahun 2018 via jalur Tekelan. Jadi waktu itu gue tuh berangkat sendiri sih sebetulnya, sendiri ke Jogja. Jogja nggak ada niat naik gunung ke Merbabu awalnya gitu kan. Niatnya emang cuma pengen main, terus pengen ngelintas ke Jawa Timur, pengen ke Semeru gitu. Cuman ya nggak tahu kenapa lah, pokoknya ke Jogja, gue stay dulu di Jogja 2-3 hari. Akhirnya gue ngobrol sama teman gue, namanya Aris sama Heri. Jadi Aris sama Heri ini emang benar-benar anak Jogja. Jadi gue kenal Aris sama Heri itu dari tahun 2000-an lah, ketemu naik gunung, akhirnya gue sering kontak-kontakan sama dia segala macem gitu kan. Akhirnya gue lah berangkat ke sana gitu kan, main. Terus ngobrol-ngobrol, daripada ke Jatim baiknya kita sini-sini aja lah yang dekat-dekat katanya. Ya udah, ada plan kemana? Merbabu ke Tekelan. Oh ya wis, ayo gitu kan. Ya singkat cerita itu hari Kamis sih gue berangkat. Hari Kamis gue berangkat.
nggak pagi-pagi banget, jadi kan agak siang gitu. Agak siang gue berangkat itu sekitar jam 9 berangkat. Naik kendaraan umum menuju Salatiga via Kopeng. Jadi gue akhirnya sampai sana sekitar jam setengah 1, hampir jam 1 lah. Hampir jam 1, sampai siang. Terus gue memutuskan untuk naik gunung itu mulai starting jam setengah 4 sore. Habis asar gue berangkat. Tanpa ada masalah yang berarti ya, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Gue sama Heri sama Aris itu nggak nemuin sesuatu yang aneh lah. Sampai akhirnya gue sampai di pos Watu Gubuk. Di pos Watu Gubuk itu habis sholat maghrib, gue habis maghrib sekitar setengah 7-an lah. Nah, jadi awalnya pas wah ini ajan maghrib nih gitu kan, ajan maghrib, oh tanggung lah breaknya depan aja gitu pos Watu Gubuk, kata si Heri gitu. Ya wis kita 15-in sampailah di pos Watu Gubuk. Jadi kalau teman-teman tahu tuh Watu Gubuk itu kayak model susunan batu yang di situ ada lubang di celah-celah batunya itu ada lubang. Konon kalau misalkan ceritanya kalau misalkan pos Watu Gubuk itu dia akan memiliki lubang yang kecil. Nah, pada saat memiliki lubang yang kecil itu kita sebagai pendaki atau pengunjung saat itu melewati jalur itu melihat lubang itu kecil, artinya kita tidak diterima atau belum diterima untuk memasuki kerajaan gaib. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini ada sama protes sama si Heri. Jadi gue sama si Aris tuh ngomong gini, Riz, mitosnya di Watu Gubuk tuh kayak apa sih gitu. Wah sini weh kalau lubangnya agak gede berarti dia yang diterima masuk kemana Riz? Oh masuk ke kerajaan. Oh gitu. Pas kita nengok kan kecil tuh. Alhamdulillah dong, berarti kita lagi nggak diterima untuk masuk gitu. Oh iya udah nggak, alhamdulillah lah kita. Udahlah, ya. Akhirnya kita ngopi di situ segala macam. Udah santai-santai, udah sekitar 1 jam gue di situ makan, nyemil segala macam, ngopi. Jalan gitu kan. Pas mau jalan si Heri bilang, "Weh, camp sini aja lah, udah malam ini." Si Heri bilang gitu. "Tanggung Her," gue bilang, "kita pemancar aja deh gitu kan. Kita nge-camp di pemancar gitu. Menurut gua gitu kan." Nah si Aris bilang, "Iya bener Her, kita pemancar aja lah gitu." "Wah gua maunya di sini." Gitu. Ada perdebatan, bukan perdebatan, maksudnya si Heri tuh udah malas gitu, udah malas jalan gitu. Ini enak nih kita di sini. Yaudah gimana, Riz? Gitu kan, gua ngobrol sama Aris. Ya udahlah, daripada dipaksain toh kita juga nggak ngoyo-ngoyo amat. Maksudnya nggak ngoyo-ngoyo amat, nggak punya target lah untuk summit jam berapa. Yang rencananya tuh kita mau ngelintas dari Tekelon sampai ke Selo gitu kan. Ya wis akhirnya kita diriin tenda di situ sekitar jam 8, kita diriin tenda. Ya santai-santai lah. Pokoknya malam di situ buka tenda, kita masak lagi ya. Akhirnya tadi yang awalnya cuma nyemil bikin kopi, teh manis. Akhirnya kita masak makanan berat gitu kan. Bikin nasi segala macem, masak tempe gitu kan. Nggak cerita, ya udah ngobrol. Si Aris nih bilang ke gue, "Weh anterin gue kencing dong," gitu. Anterin gue kencing gitu si Aris. "Oh ya wis." Nah, pas gue mau keluar, sekalian aja sama gue gitu kata si Heri. Oh ya udah, si Heri mau kencing juga. Jadi Heri sama si Aris keluar nih kencing. Heri mau keluar. Kan gue nyeletuk, "Awas jangan di batu." Begitu ini kan. "Awas jangan di batu" gitu kan. Iya, si Aris ngomong gitu. Jadi ternyata si Heri kencing ya. Jaim-jaiman sebetulnya cowok sih sebenarnya nggak apa-apa lah sebelah-sebelahan ya kencingnya. Cuman gue nggak tahu di luar kayak apa. Yang jelas Aris bilang tuh kencingnya agak jauh-jauhan lah gitu. Mungkin jarak 3-4 meter mereka pipis bareng gitu atau kencing bareng. Kencing dibalik tuh anak berdua balik ke tenda ngobrol-ngobrol. Ya biasa lah cerita-cerita. Kita kan jarang banget ketemu. Ya sekalinya ketemu ya paling setahun atau 2 tahun sekali gue ketemu sama mereka. Atau mungkin 3 tahun sekali gitu ketemu mereka gitu. Pas kebetulan kalau gue lagi main ke Jogja aja. Nah pada saat makan itu ngobrol gitu kan, si Heri ini agak mulai berubah. Biasanya dia tuh yang paling pantang tidur. Maksudnya paling pantang tidur kalau lagi naik gunung. Dia tuh punya pedoman gini, lu ngapain di gunung tidur, kalau mau tidur di rumah aja gitu.
Dia tipikal orangnya seperti itu gitu, si Harry gitu. Jadi menurut gue ya itu sih normal-normal aja lah pendaki-pendaki yang dari zaman dulu. Emang biasanya kalau naik gunung jarang tidur paling 1-2 jam gitu aja. Jadi WA gue ngantuk, gue mau tidur gitu. Oh ya udah tidur aja gitu. Nah gue sama si Aris lanjut ngobrol. Begitu lanjut ngobrol tuh ya gue hampir 1 jam gue ngobrol sama si Aris. Si Harry ini bangun, kok gue belum kencing lagi ya, mulas pula nih pengen boker. Oh ya udah hati-hati, temenin nggak gitu kan Aris. Yaudah temenin dong. Ya udah dia keluar, si Aris keluar. Akhirnya gue ikutan keluar. Gue pikir kalau boker kan agak lama nih, kalau BAB kan agak lama, jadi kasihan si Aris juga buat temenin kelamaan. Udah gue keluar, jadi si Harry ini ibaratnya ini batu nih, dia lebih agak ke kanan sekitar 3 meter gitu kan, agak maksimal dia BAB di situ gitu. Ya jadi lagi BAB ya biasa lah kita center bercandaan, lu jangan nyenterin gue lah, gue lagi boker gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting kan maksudnya nyenter tuh dia masih kelihatan gitu. Gue sambil ngobrol sama si Haris biasa aja. Tapi ini enak lama banget boker. Kita sautin, lu kenapa sakit perut? Sakit banget perut, lama banget boker. Ya, nyautnya ya gitu. Oh ya udah. Terus ngobrol, ngabisin sebatang lagi. Pertanyaan gue tuh ke si Harry, masih lama nggak? Ya. Jawabannya ya. Si Haris, wih kelamaan lu boker, mencret lu gitu. Ya. Akhirnya gue sama si Haris, bocah kenapa ya? Samperin aja gue. Ya samperin. Akhirnya gue berdua nyamperin si Harry. Si Harry tuh maksudnya dia boker ya biasa aja, layaknya orang boker, punten ya, maksudnya ya buka lah celananya, cuman nggak dilepas sama dia, digulung sedikit, terus dia nongkrong di atas lubang yang dia bikin gitu kan. Cuman dia nggak nongkrong layaknya orang BAB nongkrong ya, tapi dia duduk di atas lubang itu gitu. Kayak orang yang udah nggak punya tenaga buat nongkrong gitu. Akhirnya ditepok sama si Aris kan, wih dia nengok, boker udah lamaan. Oh iya udah, dia ngambil botol, dia cebok, selesai, balik ke tenda. Nah balik ke tenda ya biasa lagi. Cuman ada sesuatu yang beda menurut Aris. Jadi Aris ini kalau diantara kita bertiga, Aris tuh dia punya gift lah, dalam artian dia memiliki kans untuk bisa melihat dunia astral lebih jauh gitu. Ya udah si Harry lanjut tidur. Si Aris bilang, bukan Harry tuh. Maksudnya bukan Harry gimana? Iya bukan Harry itu. Iya kan Harry itu jelas. Iya maksud gue fisiknya Harry. Kata si Aris bilang, itu fisiknya Harry. Cuman kayaknya Harry-nya nggak ada di sini. Serius lu bro? Iya gue serius. Udahlah yang penting dia dalam tenda, mudah-mudahan dia baik-baik aja. Bangunin lagi, Her. Dia melek, Her bangun Her, ngantuk, nyaut, aman dong. Maksudnya secara gue orang awam, kalau orang lagi tidur terus kita bangunin nyaut ya aman lah, berarti kan nggak ada masalah apa-apa gitu. Kecuali begitu dibangunin dia terbang atau apa kan gitu. Udah kayak gitu. Cuman si Aris nih, gue nggak yakin ini dia, Ya udahlah, tenanglah pokoknya. Gue tahu lu punya pengalaman atau punya pandangan yang beda sama gue. Cuman menurut gue, selama dia masih ada sama kita, udahlah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu. Oh ya sudah. Akhirnya udah ngobrol sampai jam 1:30 tuh gue ngobrol sama si Aris sama si iya maksudnya ngobrol sama Aris sama gue gitu berdua. Nah si Harry ini masih tetap tidur. Terus gue bilang, Aris lu mau tidur nggak? Gue sih belum yakin pengen tidur karena gue khawatir sama si Harry.
Ya sudahlah nggak apa, gue capek nih, gue mau tidur. Oh ya udah, gue tidur aja ya. Gue sebatang lagi lah kata dia gitu. Ya dia lanjut rokok, gue tidur. Pada saat gue nggak tahu tidur udah berapa lama, ditepok. Bangun Lek. Bangun Melek. Pas bangun Melek, Harry mana? Loh dia nanya gitu loh. Kok lu nanya gue? Kan di sini di sebelah gue tepok. Pak, SB-nya nggak ada. Jadi posisi tenda gue kan kapasitas 4 lah ya, 4, cuman gue bertiga gitu. Jadi posisi si Aris ini di pojok, Harry di tengah, nah gue di pinggir. Jadi begitu gue ditepok-tepok sama dia tuh, sama si Aris, ya gue bangun. Begitu bangun dia langsung nanya, Harry mana gitu kan. Lalu nanya gue kan tidur, lo yang melek. Akhirnya gue tepok begini, tak gitu kan. Nggak ada di SB gitu ya. Di Springback dia nggak ada. Ya terus, ya lu ngapain dari tadi? Ya gue dari tadi gue diem aja gitu kan. Gue diem aja ngerokok, madep ke pintu tenda. Cuman begitu nengok ke belakang atau nengok ke sampingnya dia mau tidur. Jadi si Haris ini niatin mau tidur. Ini di SB nggak ada si Harry. Kalau secara nyatanya ya, maksudnya pada saat si Harry mau keluar ke toilet ataupun mau BAB atau mau kemanapun lah dia keluar tenda, pasti ngelewatin si Aris, dan Aris pasti paham karena Aris belum tidur gitu. Cuman anehnya tuh Aris baru sadar Harry nggak ada tuh pada saat pas dia mau tidur gitu. Pas dia mau tidur dia nengok SB-nya udah kempes dan si Harry nggak ada. Ya udahlah, gue bentar Rif, gue bilang, gue keluar, gue packing, siapin headlamp, gue keluar sama si Aris. Yang pertama ditunjuk sama si Aris adalah batu. Perlu Pak. Ya udah. Jadi yang pertama tunjuk sama si Aris itu batu bubuk. Batu yang tersusun itu dengan lubang yang agak kecil menurut gua gitu. Nah si Aris bilang, lubang batunya mulai besar. Si Aris ngomong gitu ke gua. Enggak Aris, gua masih lihat dengan lubang yang sama gitu kan. Gua ngelihat mulai besar. Gua izin masuk ya. Wah, gua bilang gue nggak nyaranin lo kayak gitu, gue nggak ngerti sama sekali untuk perihal yang kayak gitu. Gue bilang, tapi tolonglah nggak usah. Gue bilang, gue pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan mengenai masuk desa-desa seperti itu. Dia bilang, si Aris bilang, ini bukan desa woy, ini kerajaan. Ya apalagi kerajaan bro, kalau udah levelnya kerajaan bener-bener punya strata kepemimpinan yang berjenjang, itu yang malah lebih repot. Pada saat strata tertingginya itu menginginkan kita yang susah. Udah baiknya kita nggak usah susul gitu. Ya terus kita harus kayak gimana gitu. Ya cari tempat lain gitu. Kita positif thinking lah. Kita jangan berpikir bahwa si Harry itu masuk ke lubang itu. Ya sudah terserah lo. Akhirnya muter gitu. Hampir 1 jam kita muter-muter sekeliling itu. Nggak ada, kita nggak nemuin. Balik lagi. Dan jam udah 3:30 gitu kan. Ini anak kemana gitu kan. Penasaran lagi si Haris. Gue tetep pengen masuk batu itu. Gue muat kok ke situ, kata si Haris. Ya udah deh, kalau emang lo pengen masuk sama gue. Gue gituin kan, sama gue. Tapi gue nggak yakin, nggak yakin gimana. Ya kita bisa nembus ke sana. Kalau lo berdua, lo ikut. Dalam artian si Haris sama gue berdua. Ya, kenapa lu bisa gua enggak, gue gituin. Ya kan sekarang jelas. Pada saat gua tanya, lu lihat lubang itu kecil atau besar, lu bilang kecil. Berarti lu tuh masih belum diterima untuk masuk. Kata si Haris kayak gitu. Hanya gua aja. Ya udahlah. Pokoknya kita cobalah gitu kan. Yang jelas jangan sampai lu sama gua pisah gitu kan. Akhirnya
Si Haris tuh ngambil webbing lah. Ngambil webbing di keril, diikat ke badan dia, terus diikat ke badan gue. Oh ya wes, gue paham deh. Pikirannya dalam artian pada saat gue masuk lubang sama dia berdua, ya gue gak akan berpisah sama dia. Secara raga ya. Walaupun mungkin nanti sukmanya yang berpindah atau apapun itu, yang jelas secara raga gue gak terpisah sama dia. Karena secara realnya, secara nyatanya gue ikat badan sama dia gitu kan. Masuk batu lah si Haris duluan dan gue mengikuti. Tapi tetap nggak bisa masuk. Karena menurut gue itu bukan lubang buat masuk manusia, kecil lubangnya kecil. Tapi si Haris masuk. Iya akhirnya mentok karena gue mentok kan tetap. Gue mentok di batu nggak bisa masuk, si Haris ya mentok mungkin deh kan. Dia keluar lagi, nggak bisa harus gue yang masuk. Nggak bisa kayak gitu. Akhirnya gue berdebat kayak gitu. Sama dia berdebat, ada yang batuk di dalam tenda. Ya kita berdua kaget. Itu apaan gue bang? Harry bukan. Masuk lagi tenda. Ternyata Harry ada di dalam tenda gitu bang. Oh Harry udahlah kita. Udah masuk lah. Harry udah dalam. Harry masuk, bangunin Harry. Bangun Harry. Harry bangun gitu. Harry bangun. Dengan enaknya dia bercerita gitu. Di dalam tuh indah banget. Wah, maksudnya indah gimana ya? Gua tuh disambut sama bidadari lah, sama dayang-dayang segala macam. Lu ngomong kosong, gua bilang kan. Lu masuk lewat mana? Dari sore gua udah dijamu, dari sore gua udah disuruh masuk, makanya gua nggak mau ngecamp di tempat lain, gua pengen ngecamp di sini karena gua pengen masuk ke sana. Si Harry ngomong dengan jelas seperti itu. Si Haris bilang, kenapa pada saat sore lo gue tanya, lo gak jawab, lo lihat batu ukurannya semana? Kata si Harry, lo gak nanya ke gue, lo nanya ke Awe. Lo gak nanya ke gue. Ya menurut gue, pada saat lo cerita bahwa jika lubang di batu ini terlihat besar, berarti orang itu diterima. Ya gue pilih diem, karena gue pengen masuk ke situ. Si Harry bilangnya kayak gitu. Ya sudahlah, lu ceritain nanti ya. Sekarang lu istirahat aja dulu gitu kan. Ya wes kita putusin istirahat. Harry sehat-sehat dalam artian secara fisik, secara pandangan segala macam tidak ada yang aneh dari Harry gitu. Dan kita pun bingung, Aris pun bingung gitu. Menurut Aris jika ada seseorang yang masuk ke sana itu ya kayak layaknya orang yang habis maraton mungkin 7 km atau 10 km ya terlihat lelah gitu. Tapi yang lihat si Harry tuh nyaman-nyaman aja gitu. Si Harry nyaman-nyaman aja. Udah kita putusin istirahat, baru istirahat, belum lama udah matahari udah mulai naik lagi gitu kan. Ya udah kita bangun lagi, kita masak, sarapan, daging. Akhirnya kita jam 9 nerusin perjalanan. Oke, akhirnya kita lanjut jam 9. Kita lanjut ke Puncak Syarif, akhirnya kan Puncak Syarif terus ke Teng Songo, terus kita langsung turun ke Sabana 2. Di situ kita memutuskan untuk oke lah kita tempat camp kedua kita di sini. Gitu. Akhirnya ngecamp lah kita di Sabana 2, gitu kan. Ngecamp di Sabana 2, masih sore lah, masih santai, masih sekitar jam 2, jam 3-an gitu kita masih di situ. Diriin tenda, santai-santai, ngopi segala macam gitu kan. Dan akhirnya gue pengen tanya gitu kan. Gue pengen tahu cerita lo kemarin yang lo bilang lo masuk satu tempat seperti istana, seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya disitulah dia mulai cerita. Jadi cerita berikut adalah penuturan Harry ya. Penuturan Harry yang mudah-mudahan dia bisa membabarkan atau memaparkan ini secara realnya di komentar mungkin. Mudah-mudahan Harry berkenan. Soalnya tadi gue begitu nulis pengen ngangkat cerita ini, gue coba kontak dia, izin dia. Agak lama juga, hampir 1 jam lah dia baru bisa ngasih izin. Dan minta ada beberapa part yang dipotong atau tidak disampaikan. Jadi ceritanya Harry gini, pada saat dia malam sampai, dia melihat sebuah gerbang
dalam sebuah batu. Dalam artian dia melihat batu itu lubangnya agak besar. Terus dia melihat cahaya dari dalam. Dari cahaya itu ada kayak gerbang kecil kayak masuk pendopo. Dia coba masuk ke situ, ternyata pada saat kita baru sampai, begitu masuk pendopo, dia merasa diterima oleh pengawal di situ. Dia bilang, ya nanti saya akan masuk, saya mau istirahat dulu. Si Harry bilang kayak gitu, dan dipersilakan oleh pengawal atau penjaga dari pintu tersebut. Si Harry balik keluar lagi. Akhirnya dia minta untuk ndirin tenda di situ. Gitu. Nah, terus kenapa dia bisa keluar tenda malam? Cuman si Aris nggak tahu. Jadi ternyata menurut dia itu pada saat waktu BAB lah itu dia masuk ke dalam batu tersebut. Akhirnya dia diterima lagi oleh pengawal di situ. Dia masuk ke dalam istana, dia menemukan sebuah pendopo dengan banyak ibu-ibu, dengan banyak orang-orang, ya layaknya pada saat zaman kerajaan. Dia bilang ini adalah sebuah istana yang layak kalau pada saat melihat film-film kolosal atau apapun itu, ya, seperti itulah kata dia gitu. Terus gue tanya, secara fisik itu mereka seperti apa? Apakah seperti orang-orang kita pada umumnya, ataukah bentuknya seperti siluman kan? Entah itu kepalanya itu monyet kah, kepalanya harimau kah, atau apakah itu yang menjelma tidak selayaknya seperti manusia? Enggak, semuanya seperti manusia. Jadi si Harry bilang bahwa itu semuanya seperti manusia, tidak ada yang beda. Yang membedakan adalah pakaian yang kita pakai sekarang dengan apa yang mereka pakai saat itu, ya sangat jauh berbeda. Mereka seperti berpenampilan seperti waktu zaman kerajaan dulu. Nah, terus lu ketemu apa ke sana sampai lu tuh bisa disambut? Lu ketemu apa di sana sampai lu tuh benar-benar disambut? Apa sih sebenarnya yang lu punya? Apa yang mereka minta? Apa yang mereka pengen dari lu sebetulnya? Dia minta gua, Dia bilang, lu minta apa? Jadi ada putri di situ yang suka sama gua. Sharing ngomong kayak gitu. Gue tanya ke Aris, bener nggak sih kalau misalkan kondisinya kayak gini di pasar di Watu ini seperti ini gitu? Sejarahnya gitu sih, maksudnya bukan sejarah ya. Ada beberapa urban legend yang menyatakan bahwa batu itu adalah pintu masuk atau gerbang masuknya ke kerajaan, sebuah kerajaan gaib gitu kan. Tapi tidak pernah ada yang menceritakan kerajaan gaib itu seperti apa, jahatkah atau apa segala macam gitu kan. Tapi pada dasarnya memang itu adalah satu tempat yang diyakini sebagai pintu gerbang masuk ke kerajaan gaib. Balik lagi ke ceritanya Harry. Jadi Harry itu bilang ada satu putri yang masih muda belia. Dia minta si Harry untuk nikah sama dia gitu kan. Oke, terus lu gimana Her? Cantik ya gue mau lah. Jadi kebetulan Harry itu masih bujang kondisinya. 2018 dia masih tetap belum nikah gitu. Usianya Harry saat ini ya di 2021 sekitar 30 tahunan lah. Jadi pada saat itu berarti sekitar 28 tahun dia belum nikah gitu. Sampai sekarang si Harry belum nikah. Nanti gue kasih tahu juga kenapa dia belum nikah. Jadi si Harry itu akhirnya mengiyakan karena ada embel-embel kamu diperbolehkan untuk keluar masuk istana ini. Karena Harry bilang, saya mau menikah dengan salah satu putri di istana ini, asalkan saya tetap bisa hidup di dunia saya. Harry bilang seperti itu. Bangsa apa sih mereka ya sebetulnya gitu kan. Akhirnya gue tanyain itu ke Harry. Mereka tuh golongannya apa sih? Setan kah? Siluman kah? Atau apakah mereka gitu kan. Harry hanya bilang tidak ada jelmaan yang identitasnya menuju ke setan yang tampilannya serem dan
identitas menjadi sebuah kumpulan siluman yang tiba-tiba berubah menjadi monyet kah atau apakah, tidak ada. Tapi the real physically itu manusia gitu. The real physically manusia, tidak ada perubahan sama sekali di mereka pada saat Harry selama di dalam istana tersebut. Jadi akhirnya udah Harry boleh meminta, akhirnya diajukanlah itu sama putri yang meminati dia gitu. Putri yang menginginkan Harry untuk menjadi suaminya di sana. Jadi si putri ini menyampaikan informasi ke orang tuanya gitu kan, bahwa si Harry ini mau nikah sama dia, yang penting dia diizinkan untuk tetap hidup normal di dunia manusia. Oke. Jadi si putri ini, kita sebut aja putri ya. Si putri ini diberikan informasi dan diberikan hak oleh orang tuanya bahwa boleh mengizinkan nanti kelak dia yang akan menjadi suami kamu, dan suami kamu itu boleh untuk hidup kembali di dunianya dia atau di dunia manusia gitu. Tapi ada satu hal, syarat yang benar-benar harus Harry pegang. Jika Harry melanggar syarat itu, Harry tidak akan bisa kembali hidup di alam manusia. Orang tuanya si putri ini ternyata adalah pimpinan atau orang yang punya kuasa di kerajaan. Putri ini bukan anak satu-satunya gitu. Putri ini anak ketiga dari 4 anak yang 4 saudara dia atau 4 anak dari raja tersebut. Oke, jadi putri ini anak ketiga dari 4 bersaudara. Ada putri nyampein ke Harry apa yang Harry minta. Harry punya satu syarat untuk mau menikah dengan putri, yaitu dia tetap diberikan kesempatan untuk tetap bisa hidup di alam manusia. Dan putri menyampaikan syaratnya dari Harry ke orang tuanya. Orang tuanya mengiyakan. Tapi orang tuanya putri memiliki satu syarat juga pada Harry. Apa syaratnya? Syaratnya itu Harry tidak boleh berkeluarga. Harry tidak boleh berhubungan pada sesama manusia. Jadi syarat yang gak gampang buat Harry sebetulnya. Pada saat Harry hidup di dunia manusia, tapi dia tidak boleh berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam artian tanda kutip berhubungan adalah dalam ikatan suami istri ya. Harry tidak boleh atau Harry tidak diperkenankan. Jika Harry diperkenankan atau Harry melakukan hal itu, Harry akan hilang dan Harry akan menetap kembali di istana gaib tersebut. Dan Harry tidak punya kesempatan lagi untuk hidup di dunia manusia. Entah pikiran apa yang Harry rasakan atau Harry pikirkan saat itu, Harry menyepakati kesepakatan itu. Dalam artian kesepakatan itu adalah Harry memiliki satu syarat, bahwa dia menikah dengan putri atau dia mempersunting putri, tapi diberikan kesempatan untuk tetap bisa hidup di dunia manusia. Dan keluarganya putri itu memberikan satu kesempatan juga, yaitu menerima syarat Harry, tapi ada satu syarat balik, Harry tidak boleh berhubungan dengan manusia. Dan Harry bilang setuju, dan Harry persilakan untuk ke pendopo atau ke bangunan tamu. Bangunan tamu, Harry diperlakukan seorang pangeran di situ, bahwa Harry benar-benar diberikan kenyamanan segala macam, pokoknya segala macam dilayani sampai dengan esoknya itu adalah pernikahan. Saya tanya, Her, lu tuh sebentar, dalam artian
lu tuh sekitar jam 9 jam 10 malam baru keluar tenda BAB, terus menjelang subuh lu tuh udah ada di tenda lagi. Enggak we, gue lama di sana. Oke, gue nggak bingung ya, maksudnya gue nggak bingung dengan ucapan Harry yang seperti ini, karena hal itu pernah gue alamin sendiri di Gunung Slamet. Oke Her, lu lanjutin deh cerita lu kayak apa. Akhirnya Harry bilang esokan harinya mereka melakukan pernikahan dengan adat Jawa sistem kerajaan, dengan menggunakan aturan atau upacara-upacara adat yang mereka lakukan layaknya sebuah kerajaan yang melaksanakan pagelaran pernikahan. Harry dinobatkan sebagai seorang pangeran yang menikah dengan putri raja. Harry bilang bahwa perempuan ini identik dengan menggunakan selendang warna kuning dengan mahkota kecil gitu kan, mahkota kecil warna kuning, layaknya mahkota seperti kalau mahkota seorang putri raja atau yang besar itu tidak. Menurut Harry itu mahkotanya hanya kecil dan memiliki mutiara warna kuning. Entah itu batu, entah itu apa, tapi yang jelas memiliki sebuah sinar atau menyerupai batu yang berwarna kuning. Menurut Harry seperti itu. Akhirnya Harry menikah dengan putri tersebut. Harry di situ lama. Dia menikmati pesta tersebut sampai tibanya menurut Harry adalah malam pertama. Malam pertama Harry bersama putri dari kerajaan gaib. Harry menyampaikan bahwa ketakjuban dia melihat sosok putri dengan menurut dia cantiknya itu luar biasa. Tidak bisa digambarkan oleh kata-kata bahwa cantik banget we. Cantiknya luar biasa. Itu yang bikin gue mau. Punten, Harry memiliki keterbatasan secara fisik. Saya tidak tidak bilang bahwa itu buruk atau tidak. Tapi Harry memiliki keterbatasan fisik yang tidak sama dengan kita atau manusia pada umumnya. Dalam artian dia memiliki telinga kanan itu lebih ke dalam gini, lebih codet. Jadi ada, kalau secara fisik normal itu kita telinga seperti ini, Harry memiliki kekurangan telinga kanannya itu agak masuk. Jadi menurut Harry, dengan fisik gue yang seperti ini, di dunia itu gue nggak bakal dapet perempuan seperti ini. Iya, apalah alasan Harry, tapi yang jelas itulah salah satu alasan yang disampaikan oleh Harry ke gue sama ke Aris, bahwa akhirnya dia menerima tawaran itu. Gitu kan. Harry menikmati malam pertamanya bersama putri. Gitu. Gue tanya balik, Her, pada saat lu melakukan malam pertama dengan dia, apakah ada perubahan secara fisik? Tidak, Semuanya berjalan dengan indah, semuanya berjalan dengan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa gue rasain. Jadi menurut Harry itu tidak ada keanehan, layaknya seperti hajatan-hajatan umum di dunia manusia, bahwa hajatan malam pertama dan dia menikmati malam pertamanya gitu kan. Berlanjut 1-2 hari kemudian sampai berminggu-minggu Harry merasakan di sana. Her, lu yakin lu di sana berminggu-minggu? Yakin Gue bahkan sudah melanglang buana ke sudut istana sebelah sana, bahkan gue sampai dikasih kuda sama orang tuanya, sama sang raja tuh dikasih kuda, sepasang kuda yang diberikan sebagai hadiah pernikahan dia. Sepasang kuda yang diberikan oleh orang tuanya putri sebagai hadiah pernikahan gitu kan. Oke lah. Terus selama lu berminggu-minggu di sana seperti apa? Istri gue hamil, Dia hanya bilang gitu, istri gue hamil. Secepat itu, Her? Iya. Secepat itu hamil. Dan melahirkan juga secepat itu. Maksudnya gimana, Her? 9 hari dari mulai hari pertama
istri gue bilang hamil. 9 hari berikutnya istrinya melahirkan. Gue sama si Aris ya bengong aja ngelihat apa mendengar cerita yang Harry sampaikan ke kita berdua gitu. Ini sesuatu yang nggak mungkin Harry gitu kan. 9 hari gimana gitu kan, dari mulai istrinya bilang hamil 9 hari kemudian melahirkan. Ya lu jangan bayangin manusia pada saat mulai ngidam segala macam sampai perut membesar kemudian 9 bulan 10 hari melahirkan. Di sana tidak seperti itu. Menurut Harry di sana begitu dia bilang hamil hari ini, besoknya sudah besar. Jadi bilang hamil hari ini, malam tidur, besoknya perut istrinya itu perut putri sudah besar. Dan 9 hari kemudian melahirkan. Gue tanya, Her, anaknya seperti apa? Sama kayak bayi manusia pada umumnya. Dan yang gue bersyukur adalah dia memiliki telinga yang sempurna seperti lo berdua, nggak kayak gue. Kata Harry kayak gitu. Wah kacau. Menurut gue sama si Haris, wah kacau lo, gue bilang kacau. Terus gimana lo bisa balik? Pertanyaan si Haris, lu gimana lo bisa balik? Kenapa lo tiba-tiba ada di tenda? Iya, dengan simpelnya pada saat anak gue sudah lahir, ya gue bilang sama istri gue, waktunya gue pulang ke dunia manusia. Suatu hari gue akan berkunjung lagi ke sini gitu, ke alamnya mereka gitu. Ya diizinkan karena memang itu sudah kesepakatan bahwa si Harry diperbolehkan untuk keluar masuk ke istana tersebut gitu. Ya sudahlah, akhirnya si Harry pada saat Harry keluar itu melalui batu itu juga sama. Menurut Harry ya, melalui batu itu juga sama. Dia melihat gua sama si Aris sedang nyari gitu, sedang nyari dia dan teriak-teriak. Dan dia sadar bahwa si Awe sama si Aris lagi nyariin gua nih. Adalah biarinlah gua langsung ke tenda. Dan dia sadar. Si Harry bilang tuh dia sadar bahwa dia lihat kok lu tuh sama si Aris lagi nyariin gua sadar gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam tenda dan tidur aja. Kenapa dia nggak begitu ketakutan? Karena dia merasakan sebuah momen yang menyenangkan menurut dia gitu. Gila lah pokoknya lah. Ya sudahlah gitu kan. Ya udah kayak gitu aja, ya udahlah dilanjutin cerita nantilah. Sekarang kita lagi di gunung, kayaknya agak riskan juga menceritakan detail sampai penyelimet-nyelimetnya gitu. Hari mulai sore gitu kan, udah mulai sore, mulai maghrib, kita putusin untuk istirahat masuk ke tenda gitu. Nah pada saat masuk ke tenda, ya biasalah rutinitas kita bertiga ngobrol segala macam gitu kan. Pada saat ngobrol, tiba-tiba rame nih di luaran tenda. Yang mendengar rame itu cuman gue sama Aris gitu kan. Si Harry nggak dengar suara yang rame gitu kan. Si Aris bilang, bro, pada denger nggak sih di luar tuh rame banget gitu. Ya gue bilang sama Aris, iya gue denger Riz. Si Harry bilang gue nggak denger apa-apa gitu kan. Pokoknya gue mau istirahat, gue mau tidur, gue capek. Menurut Harry seperti itu. Ya sudah. Lanjut seperti yang malam pertama bahwa Harry tidur duluan, posisinya di tengah gitu kan. Yang gue sama Aris masih ngerokok berdua. Sayup suara berisik itu makin kenceng. Iya kita awalnya berpikir ya itu Sabana 2 bro. Sabana 2 tuh rame gitu kan. Oke lah, mungkin ini pendaki. Oh ya udah biarin aja. Cuman lama-lama kita denger tuh kayak geremengan gitu, geremengan. Oh iya. Jadi kayak orang tawar menawar atau apapun itu. Akhirnya gue bilang sama Aris, kita keluar ya Riz. Kita lihat sebenarnya di luar tuh pendaki atau bukan. Ya udah akhirnya gue putusin sama Aris keluar. Gue keluar sama Aris, begitu buka tenda, ya kita keluar dan bengong tuh pada saat ngelihat ke depan tuh sepi gitu, buka tenda ngeliat depan. Karena posisi gue camp itu, ini savana kan kayak begini ya, ini kan jalur, ini punggungan. Ya kita di tepi jalur itu ya. Nah posisi tenda gue tuh ngadep ke jalanan, begitu buka tenda kan sepi ya. Di depan tenda gue itu ada tenda beberapa pendaki itu ada. Bukan nggak ada pendaki, ada pendaki lain. Cuman suara itu
ternyata bukan ada di depan tenda tapi ada di belakang tenda. Dan sontak sama gue sama Haris tuh balik badan dan lihat gitu. Loh kok, itu Harry bukan sih? Iya itu Harry. Harry bukan sih gitu. Iya itu Harry. Jadi gue berdua sama Haris ngelihat sosok Harry yang sedang dieluh-eluhkan dalam sebuah pasar. Dalam artinya gini, si Harry itu sama sosok perempuan yang nggak jelas mukanya tapi sosok perempuan itu. Perempuannya seperti yang Harry bilang tadi, gue ngehnya hanya ada mahkota yang warnanya kuning itu. Kita berdua diem ngelihat suasana sebuah pasar, cuman bukan pasar tradisional kayak yang sekarang kita sering lihat ya. Dalam artian dia kayak selasar atau jalur pendopo atau rumah penduduk, hanya ada beberapa pendopo, tapi banyak juga orang jualan di situ. Kayak transaksi seperti pasar lah. Pasar, cuman si Harry itu lagi jalan dikawal sama beberapa pengawal gitu. Jalan berhenti ke satu warung, dia bertransaksi, dia jalan lagi, seperti kayak di sebuah pasar gitu kan. Terus kita berdua sama si Haris, ini atau enggak sih? Si Haris bilang lagi, ini mungkin yang namanya pasar bubrah. Gue bilang, Riz, pasar bubrah itu bukannya di sebelah, maksudnya di sebelah di Gunung Merapi ya, maksudnya Merbabu sama Merapi kan sebelah-sebelahan posisinya ya. Si Haris bilang ada pasar bubrah juga di sini. Fungsinya Haris bilang ada pasar bubrah pun di Merbabu tuh ada. Fungsinya juga sama. Jadi ya pasar gaib lah gitu kan. Cuman yang membedakan pasar bubrah di Merapi dan pasar bubrah di Merbabu, tidak pernah ada cerita atau urban legend atau sejarah atau apapun yang disampaikan oleh penduduk lokal atau orang-orang tua dulu di situ yang menceritakan secara gamblang di mana sih posisi pasar bubrah di Gunung Merbabu. Jangankan menyebut posisinya menurut Aris, karena untuk membicarakan pasar bubrah aja mereka takut. Mungkin teman-teman yang di daerah Boyolali bisa menyampaikan apakah hal ini benar atau tidak. Saya hanya mendengarkan dari Haris yang notabene dia adalah orang yang memiliki kemampuan khusus atau kelebihan khusus untuk bisa melihat gitu. Akhirnya ya udahlah Haris, cuekin aja lah, kita masuk. Udah gue masuk ke dalam, si Harry ternyata lagi duduk. Harry duduk, lu kenapa nggak tidur? Lu habis lihat apa? Ditanya lagi sama si Harry ke kita berdua. Si Haris bilang, gue lihat lo bro, lihat lo lagi belanja, lihat lo lagi jalan-jalan di satu pasar. Kata si Haris kayak gitu kan. Si Harry bilang, oh ya itu mah hari ketiga hari keempat lah gue habis merit gitu. Lu ngapain? Gitu. Ya gue jalan-jalan ke pasar, karena gue diperkenalkan sama istri gue itu, diperkenalkan ke seluruh penjuru istana bahwa menurut istrinya itu si Harry harus tahu, dan warga atau masyarakat di sekitar istana itu harus tahu kamu tuh siapa gitu. Jadi ya sudahlah. Jadi Harry itu masuk ke pasar, diajak sama istrinya untuk diperkenalkan ke beberapa pedagang atau mandor-mandor sekitar segala macam. Bukan hanya pasar, kata si Harry. Gue diajak ke beberapa pendopo dan beberapa perwakilan adat atau perwakilan kerajaan di dalam sebuah desa-desa yang ada di sana. Si Harry menyampaikan seperti itu. Terus si Haris tanya lagi Harry, Her, apa ini namanya pasar bubrah? Harry bilang, ya itu pasar bubrah. Apa di sini lokasinya? Si Harry ketawa. Lu kenapa? Lu ketawa Her? Gue kan tanya, lu kan tahu tempatnya di mana. Gue nggak bisa bilang posisinya tepatnya di mana kalau secara nyata. Si Harry bilang kayak gitu. Karena gue juga nggak pernah tahu, karena gue begitu masuk istana situ ya udahlah, bermulai dari istana itulah gue tahu posisinya. Cuman kalau lu tanya posisi realnya kalau di dunia nyata atau di jalur-jalur pendakian Gunung Merbabu itu, gue nggak pernah tahu.
karena gue berhari-hari di sana. Gue jalan juga nggak pernah jauh. Gue nggak tahu sampai ujung mana. Maksudnya ujung mana tuh di dalam areal Gunung Merbabu tuh gue dibawa kemana gue nggak pernah tahu. Tapi yang jelas dalam istana gue dibawa berkunjung ke beberapa tempat. Si Heri menyampaikan seperti itu. Ya sudahlah, ya udah tidur, putusin tidur, istirahat. Pagi kita turun lewat Selo, aman, tidak ada kendala apapun itu, sampai ke Jogja. Nah, sampai ke Jogja masih penasaran bahwa Her, lo bakal kesana lagi kapan? Kita tanya gitu. Nggak pernah tahu ya. Caranya lo balik ke sana bagaimana? Apakah lo harus berkunjung ke sana melewati batu itu lagi dan lo masuk lewat gerbang itu lagi? Iya, kita tanya gitu wajar, maksudnya pengen tahu kalau lo bisa masuk ke sana terus keluar masuk lewat mana lagi, Her, gitu kan. Kan lo bilang lo bisa ke sana dengan gampang lah ibaratnya kayak gitu. Heri hanya bilang, gue mau ke sana kapanpun, gue tinggal merem. Gue sampai ke sana. Si Heri bilang kayak gitu. Pada saat lu merem, si Haris tanya lagi. Pada saat lu merem dan lu pindah ke sana, apakah jasad lu juga nggak ada? Maksudnya secara jasad itu, secara fisik realnya si Heri itu, apakah misalkan Heri lagi tidur terus Heri merem, Heri ternyata sudah pindah ke dalam istana, apakah Heri yang nyata, yang asli itu ada di tempat tidur? Ya Heri bilang, ya gue gak kemana-mana, gue ada di tempat tidur. Oh ya sudah, si Haris ya sudahlah cukup. Jadi poinnya si Haris udah paham gitu bahwa yang berpindah adalah bukan Heri secara jasad, tapi Heri secara sukma. Itu menurut Haris, pandangannya seperti itu. Di saat itu gue masih agak abu-abu ya, ini bener nggak sih ini anak seperti ini, tapi keyakinan gue atau keraguan-raguan gue nih, keabu-abuan gue itu juga terdukung dengan apa yang pernah gue alamin sendiri di desa Rauh, bahwa hal semacam itu tidak menutup kemungkinan terjadi pada siapapun gitu. Tapi kenapa Heri yang dipilih itu pun tidak bisa ditentukan, bahwa kenapa nggak Awe, kenapa nggak si Aris, kenapa Heri, gitu kan. Saat itu posisi gua dan Aris sudah menikah, Heri yang belum. Apakah mungkin itu salah satu alasan kenapa Heri yang dipilih? Gue juga nggak tahu. Heri, gue tanya Heri, Her, sejauh ini apakah punten sebagai laki-laki apakah lo masih perjaka? Heri, gue tanya gitu. Ya we, lo tau sendiri gue hampir gak pernah punya pacar. Dari mulai kita tahun 2000-an kita ketemu gitu kan, gak punya pacar. Dan ya itulah, gue masih belum pernah punya hubungan dengan manusia pada umumnya. Jadi Heri menyadari kekurangan fisik dia, sampai dia pun malu untuk bisa berhubungan dengan lawan jenisnya di dunia manusia. Dan makanya dia mengambil kesempatan untuk memiliki istri yang cantik jelita melalui alam lain, ya dia ambil. Dan sampai sekarang kondisi Heri masih seperti ini, dia masih tidak memiliki pasangan hidup di dunia nyata atau di dunia manusia. Dia masih sangat menikmati hubungan dia atau hubungan keluarganya dengan seorang putri yang dari desa Gaib itu sendiri. Gue tanya Heri, Her, boleh tahu nggak, lo udah punya anak berapa sekarang? 4 we. Jadi Heri udah punya anak 4. Tanya lagi, si Aris yang tanya, Her,
4 orang anak lu itu tinggal di sana. Ada yang tinggal di dunia manusia, we. Oh, kita bingung kan langsung. Kenapa kok bisa gitu? Kalau emang lu tinggal di dunia manusia, yang mana gitu kan? Siapa? Yang mana anaknya gitu kan? Sorry, we, gue nggak bisa sebut karena ini menyangkut orang lain. Ya jelasin lagi dong, kenapa menyangkut orang lain gitu kan? Lu harus gamblang gitu. Lu di sini ada anak lu gitu kan. Yang mana anak lu? Apakah lu memperhatikan dia? Apa lu kok mengenali dia? Apakah lu berinteraksi dengan dia? Hal seperti itu yang kita tanyain sama Harry. Gue tahu dia, we. Gue tahu dia lahir lewat rahim siapa. Gue tahu dia tinggal di mana. Gue tahu orang tuanya di situ siapa secara fisik ya, secara manusia itu siapa. Tapi gue sadar itu adalah anak gue. Sherry bilang kayak gitu. Dan kenapa sih cuman satu? Kenapa nggak 4-4-nya? Atau kenapa 4-4-nya di dalam nggak ada yang di luar? Dia bilang itu adalah salah satu alasan orang tuanya Putri untuk menaruh satu anaknya di luar. Agar apa? Agar Harry selalu bisa ingat ke istana mereka. Overall, sebetulnya mereka tuh baik atau tidak? Harry bilang lagi, tidak ada jenis makhluk-makhluk seperti itu yang baik loh. Kalau mereka baik, mereka tidak akan memberikan syarat bahwa gue tidak boleh berhubungan dengan manusia. Tapi nyatanya mereka memberikan syarat yang menurut gue itu juga berat. Gue tidak boleh berhubungan dengan manusia biasa dan gue tidak bisa memiliki keturunan dari manusia biasa. Dan itu sangat berat buat seorang manusia menurut Harry. Tapi gue sadar dengan keterbatasan fisik gue, akhirnya gue mengambil kesempatan yang gue pikir gue gak akan pernah dapat di dunia manusia. Ya, itu dia sepenggal cerita Harry, sahabat lama gue yang benar-benar sampai sekarang masih dalam tekanan hidupnya, dan mudah-mudahan Harry bisa. Gue gak bisa bayangin Harry akan jadi apa, akan seperti apa, dan gue gak bisa kasih saran apa-apa untuk hal ini. Tapi apapun itu yang Harry lakukan sejauh ini, pasti atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izin beliau, tanpa izin Allah, tidak akan pernah terjadi hal seperti ini. Apapun itu, semoga apapun yang disampaikan oleh Harry lewat gua saat ini bisa menjadi hikmah atau pelajaran buat kita semuanya. Ambil sesuatu yang baik dari kita, buang yang jauh-jauh jika ada sesuatu yang salah atau keliru. Harry menyampaikan juga ke gua lewat WhatsApp, permohonan maaf untuk semua orang yang ada di dunia mungkin ya. Kenapa dia mengambil keputusan seperti itu? Karena keterbatasan fisik dia. Bukan tidak bersyukur, tapi dia merasa kecil hati. Pesan moralnya adalah buat teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik, jangan jadikan itu alasan untuk berbuat miring atau tidak sesuai dengan koridor manusia hidup ya. Jadi syukurilah apa yang kita miliki saat ini gitu. Galilah potensi kita, apa yang kita punya gitu. Jadikan itu sebuah nilai positif atau nilai lebih dari diri kita. Jangan jadikan kekurangan atau ketidaksamaan secara fisik manusia pada umumnya adalah sebuah kekurangan buat kita. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia dengan semua kelebihannya. Tergantung kita mau menggali atau tidak. Terima kasih teman-teman. Semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.